Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, teman, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk cek market cryptocurrency, teman ya. Dan nanti kita juga akan coba cek untuk price action dari si PP ya, karena udah lumayan lama ya kita nggak ngebahas PP lagi. Dan nanti bagaimana untuk price actionnya. Terakhir gue bahas PP tuh ya sekitar seminggu yang lalu lah, kalau nggak salah, teman. Ya, itu seperti itu, teman. Nah, nanti bagaimana nih kondisi market saat ini dan bagaimana untuk perkembangan Bitcoin nanti bakal kita cek semua. Ya seperti itu ya, teman ya. Jadi kita nggak usah kelamaan ya agar mempersingkat waktu aja juga. Dan kita langsung aja enaknya untuk pergi di jam-jam di CoinMarketCap ya. Jadi di sini terlihat juga, teman ya. Saat ini ada penurunan faktor Fear and Greed Index, artinya tingkat keserakahannya itu agak sedikit menurun gitu ya di level 79, kalau kemarin kan di level 80 lebih ya. Nah, di sini yang menarik yang membuat gue agak suka dengan market kondisi saat ini ya, dimana kita lihat ya harga dari Bitcoin tuh cenderung turun. Tapi di sini yang nggak apa namanya, nggak luput dari perhatian gue juga, itu dari dominasi market cap Bitcoin ya. Kita lihat dominasi market cap Bitcoin pada bulan lalu itu nyentuh di 60 ya, 60 ya. Beberapa minggu yang lalu itu 60, saat ini udah di 54. Nah, artinya ini kan adalah bentuk signal atau tanda-tanda bahwa memang saat ini era-era alsation itu sudah mulai ya, udah mulai start ya, ibarat kata seperti itu ya. Dan kita lihat juga ya, ketika Bitcoin itu mengalami penurunan, lu perhatikan dari altcoin ya naiknya gila-gilaan cuy. Contoh ya seperti XRP dalam kurun waktu 7 hari naik 86%. Di sini terus ada BNB yang dalam kurun waktu 7 hari naik 21%. Tuh, gila-gilaan ya. Tron ini baru-baru ini ya. Ini dalam kurun waktu 24 jam, Tron itu naik hingga 67,77%. Jadi total kenaikan dalam kurun waktu 7 hari itu menyentuh 90% cuy. Wow. Ya, crazy lo lihat, perhatikan ya. Hadera lagi nih parah ya, tambah sampai 142% total dalam kurun waktu 1 minggu. Ya. Ya, ini terjadi karena apa? Karena ada faktor penurunan dominasi market cap Bitcoin. Artinya orang-orang yang udah cuan di Bitcoin kemarin tuh, ya, digelontorin lah uangnya sebagian di altcoin. Untuk apa? Untuk cari cuan lagi cuy ya. Nah ini belum maksimal ya, kalau menurut gue belum maksimal. Kok gitu bang? Nih kita akan coba cek ya di Bitcoin dominant. Oke teman ya, ini gue udah masuk di Trading Views di Bitcoin dominant market cap ya. Jadi kalau kita cek ya secara history ya, ini kan penurunan dari Bitcoin ya, ini dari bulan-bulan Maret ya atau Februari 2017 waktu itu ya, halving 2016 ya. Nah ini di bulan-bulan Maret memang ya ini terjadi penurunan ya dominasi market cap Bitcoin dari 93% yang tadinya orang FOMO Bitcoin ya, habis itu langsung terjun ya, sampai ini start ya, mulai terjunnya itu di bulan Maret sampai di bulan Januari 2018. Artinya ini long banget ya untuk alsation itu tiba. Nah habis itu ada kenaikan lagi untuk Bitcoin ya. Di next berikutnya di 2020 kita melihat ada halving juga ya kan. Kalau tadi kan halvingnya di 2016 ya, di 2020 itu ada halving juga. Nah kita lihat juga penurunan dominasi market capnya itu ada di mana. Di 2020 itu penurunan per start ini Januari 2021. Ini ada penurunan market cap Bitcoin yang cukup signifikan ya, sampai bahkan ini nyentuh apa namanya, dominasi market cap Bitcoin itu nyentuh sampai di 39%, teman. Artinya kan ketika ada penurunan dominasi market cap Bitcoin, itulah adalah waktu alsation ya, seperti layaknya di tahun 2017 waktu itu ya, di bulan Januari. Nah ini juga kita lihat ya, di dominasi market cap ini mengalami suatu penurunan per Januari. Ya, ini per Januari teman. Kalau kita sedang ini ya, ada penurunan ya per Januari sampai di bulan Mei
ya. Habis itu konsolidasi marketnya, ya. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini kalau kita beracuan pada beberapa circle history yang ada. Nah, kita lihat sekarang, teman. Nah, ini market cap dari Bitcoin, ya, teman. Ini kan saat ini udah masuk di Desember ya, di bulan-bulan Desember. Lah kalau kita lihat memang di bulan-bulan sebelumnya ya, Desember ini memang di pucuk-pucuknya ya. Dan ini start mulai Januari, tapi ini ada penurunan di bulan Desember. Di bulan Desembernya itu ada penurunan di sini. Waktu itu di tahun lalu Desember masih naik ya, ini ada kenaikan sampai 72%. Ya sampai 72% ya, teman. Di bulan Desember tahun 2020 ya, 2021 ya, 2021. Nah, saat ini kalau kita lihat ya, saat ini di tahun 2024 ya, ini sudah mulai ada penurunan nih. Sudah mulai ada penurunan. Jadi memang kalau gue perhatikan ya, alurnya tuh kayak gini kan, teman ya. Artinya ini kan udah mulai ya, ada pola-pola penurunan untuk market cap dari Bitcoin. Ya, ada pola-pola penurunan dari market cap Bitcoin, yang dimana ketika ini memang nanti turun ya, berarti kan indikasi kalian panen altcoin itu semakin dekat, intinya seperti itu. Ya. Dan gue lihat area yang kemungkinan akan dituju itu di area sini. Ini berarti di area sekitar 47%. Jadi artinya memungkinkan dominasi market cap Bitcoin itu turun sampai di 47%. Kalau sebelum-sebelumnya di 43, di 30 ya. Kalau ini gue lihat secara dominasi market cap Bitcoin ini akan turun di sekitar 47%, teman. Jadi ini sepertinya era-era Alcession ini akan benar-benar, ini udah start ya, karena ada penurunan Bitcoin ini. Ini baru turun 6% loh ya, dari level kita acuan 60% dominasi market cap Bitcoin. Saat ini menjadi 54, berarti kan baru turun 6% aja udah altcoin pergerakan gila-gilaan cuy. Ya. Nah, apa jadinya jika nanti dominasi market cap Bitcoin itu turun sampai di sekitar 47%? Makanya gue bilang ini adalah benar-benar momen yang kita tunggu-tunggu ya. Momen yang kita tunggu-tunggu. Ini baru awal banget kalau menurut gue pribadi. Ya, pokoknya apapun yang terjadi 2025 kita harus TP. Itu sih kalau gua ya, teman. Itu seperti itu, teman ya. Ini kabar yang cukup good sih menurut gue pribadi. Meskipun Bitcoin itu turun, wah Bitcoin ini akan turun. Nah, selagi Bitcoin turun dan dominasi market cap Bitcoin itu masih terus turun, itu no problem bagi altcoin. Tapi yang problem atau yang masalah ketika Bitcoin turun tapi dominasinya naik. Nah, itu yang problem. Itu seperti itu ya. Oke. Oke, teman, kita akan coba cek ya market PP itu sekilas saja buat teman-teman tuh agar tahu kondisinya sekarang tuh bagaimana ya. Oke, kita akan coba cek marketnya si PP gitu, teman. Kalau di live gue sebelumnya gue udah bilang ya, ini PP memungkinkan turun, tapi ternyata ya malah dia mengalami suatu kenaikan dan ngebuat top di sini gitu, teman. Ya, artinya target kita meleset ya, ya. Nih, target kita meleset. Karena di tanggal-tanggal sekitar 29 November ini dia mengalami breakout atau keluar dari pola kerucutnya ini. Gitu, teman. Breakout. Tapi ya itu tadi ya, meskipun breakout dia belum mampu tuh. Kalau gue lihat dia belum mampu untuk breakout lebih atas ya. Ini mentok di level 0,0023. Habis itu kebanting lagi. Tapi yang perlu kalian ingat ya, kenapa gue kemarin bilang ini masih turun. Lu perhatikan ya, ini yang bermain candle-candle gede-gede semua cuy. Ini yang bermain, kalau candle-candle gede kayak gini jangan lu hitung ya. Maksudnya itu dalam kenaikan kalau ada candle-candle gede gini pasti kebantingnya juga gede gitu loh, teman. Bukan kenaikan yang sehat itu, bukan ya. Lu perhatikan deh. Ada 3 candle gede yang di sini yang udah bermain ya. Ini 2 nih jatuhnya, 1, 2, abis itu apa kebanting cuy. Ini sampai PP kemarin tembus di 18 ya. Tapi tetap target kita di 16. Nah, apakah ini nanti masih bisa untuk nyentuh di level 16? Melihat shadow yang kebentuk di level 18 itu cukup tinggi banget ya. Jadi untuk ngejawab itu kita akan coba cek ya dari beberapa indikator yang gue pakai.
Jadi memang dari beberapa indikator yang gue pakai memang ini masih menunjukkan akan adanya potensi penurunan untuk si PP ya teman. Masih menunjukkan potensi penurunan yang gue lihat dari MACD time frame 1D untuk si PP. Lantas untuk RSI-nya gimana? Nah, RSI masih tetap ya. RSI masih dia sesuai alur ya, sesuai alur di mana dia masih mempertahankan area kotak kuning ini. Jadi ada indikasi dia masih bertahan di RSI ini, teman. Ya. Jadi ada potensi PP masih bisa mengalami penurunan. Nah, dari kedua indikator itu, di sini yang terakhir gue akan coba cek dari segi volume atau demand-nya. Nah, kemarin kita lihat demand-nya memang banyak yang buy, tapi saat ini didominasi penjualan ya. Artinya kalau kita berharap saat ini naik, gue rasa ini gue lebih bertahan yes ya, antara bertahan dan koreksi kalau gue lihat. Makanya gue tetap masih targetin ya untuk penurunan PP gitu. Tapi saat ini targetnya mungkin ada perubahan karena dia baru aja ngebentuk suatu top baru di sini. Jadi ini ada perubahan target ya. Coba kita akan coba cek ya kalau kita beracuan pada target top yang di sini. Nah ini ya perubahannya sih nggak signifikan ya, mungkin agak naik dikit gitu untuk target-target penurunan kita ya. Sorry. Nah, kita ajukan di sini. Jadi ada kemungkinan karena di sini kan kita juga udah lihat ya bahwa PP ini ngebentuk suatu double top yang udah terjadi di pola-pola kerucutnya ini. Di sini satu, terus ada lagi tuh double top ada lagi top ya di sini satu ya. Ada dua top ya. Jadi sorry, ini pola kerucutnya gue ini aja ya. Jadi yang gue lihat sekarang itu lebih seperti ini kondisi dari PP gitu teman. Kan dia udah naik ya. Kemungkinan akan seperti ini gitu teman. Ntar gue akan kasih putih. Nah, jadi model-model pola kerucut lagi ini jatuhnya ya. Dia akan ngebuat pola-pola kerucut yang sama, dan pola ini akan kalau gue lihat ya sama lah, mirip-mirip dengan pola yang terjadi di sebelumnya. Astagfirullahaladzim, sebentar. Nah gini, pola ini akan membuat kerucut penurunan kalau menurut gue pribadi sih ya. Dan target kita kalau gue beracuan pada Fibo itu akan mengarah di 0,382 ya. Tetap target kita di kepala 17 ya. Kalau kemarin di kepala 16, saat ini di kepala 17. Kenapa lo targetin turun kok nggak naik bang? Karena gue lihat saat ini kan di Desember ya, biasanya mau menjelang akhir tahun, bukan akhir tahun ya, tapi mau menjelang akhir tahun itu biasanya akan ada koreksi ya. Akan ada koreksi ya secara histori. Jadi gue rasa area yang aman ya buat kita entry di kepala 17 ya. Karena kalau kita maksain untuk entry sekarang ya, kalau ada naik ya rezeki, kalau ada turun ya resiko kalian. Itu ya seperti itu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk market PP yang gue lihat saat ini. Dari MACD, dari RSI ini masih memungkinkan penurunan, dan kalau gue cek juga dari demand-nya ini masih kecil dan didominasi masih penjualan yang terjadi. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita berharap naik saat ini masih berat ya teman-teman. Ya, oke, mungkin itu yang bisa gue sampaikan mengenai price action dari si PP. Nah, kebetulan teman ya, sembari kita menunggu all session itu tiba gitu teman, all session itu tiba, mengingat kita tahu tadi adanya dominasi market cap Bitcoin yang terus tergerus atau terus turun. Nah, di sini kali ini ya, GetAI itu lagi ngadain hadiah berkelanjutan nih senilai 100 juta US dollar bagi khusus pemegang USDE ya, atau stablecoin ini teman ya. Dan kalian tuh bisa nikmati hingga 29% APR tahunan ya. Nah, ini bagaimana? Apakah ini stacking bang? No ya. Jadi cuma kalian nge-buy USDE dan ada di akun spot ya, kalian akan menerima APR sebesar 29% ya teman-teman. Ini APR tahunan ya. Jadi kalian nggak perlu stacking. Jadi cuma buy doang kalian di akun spot gitu aja. Nah, mereka akan bagi-bagi kumpulan hadiah ya, total 100 juta US dollar teman.
Nah, acara ini berakhir itu 18 hari lagi 20 jam. Cara gabungnya gimana? Kalian tinggal klik daftar di sini. Nah, kalau udah muncul terdaftar, berarti kalian udah terdaftar ya. Nah, untuk link daftarnya ini nanti gue sediain semua di kolom deskripsi. Ini gratis cuy. Ya, cuma kalian tuh di sini eventnya cuma butuh ngehold USDA ini aja. Ini stable coin jadi aman ya. Stable coin nggak fluktuasi harganya. Seperti itu kan 1:1 dengan USD. Nah, di sini untuk ada dua manfaat untuk mengikuti event ini. Yang pertama ya, katanya pegang USDA dan nikmati hasil tahunan hingga 29%. Jadi selama acara ini berlangsung ya, pengguna dengan akun spot dan akun terpadunya ya, minimal itu memegang 10 USDA ya, sehingga kalian dapat menikmati pengembalian tahunan 29%. Jadi kalian dapat bunga 29% tahunan ya, ketika kalian minimal memegang 10 USDA ya. Nah, berarti kan semakin kalian banyak memegang USDA, maka persentase yang kalian dapatkan itu juga akan semakin besar. Jadi seperti itu ya. Tapi secara keseluruhan atau total persentasenya itu 29% teman-teman. Ya, itu. Nah, tugas kalian gimana? Pengguna dapat meningkatkan kepemilikan mereka dengan menyetor atau memperdagangkan USDA ya. Jadi semakin tinggi kepemilikan nih. Semakin tinggi kepemilikan, semakin besar pula hadiahnya. Ya intinya ya, garis kerasnya biar enak dipahami ya, kalian banyak-banyakan ngehold USDA ya, dengan total hadiah persentase tahunnya 29%. Berarti kan semakin banyak kalian ngehold juga semakin banyak secara persentasenya lah income kalian ya yang didapat dari event ini ya. Kalian bisa berdagang, kalian bisa melakukan deposit, ini seperti itu. Nah, manfaat 2 ini khusus buat pendatang baru. Jadi misalkan video ini gue buat dan kalian belum ngerasa, wah gue belum punya akun Get.io, ya kalian daftar dulu kalau untuk mengikuti event ini. Nah, kebetulan untuk pengguna baru yang baru mendaftar banget nih, daftar, lakukan KYC level 2, ikutan event ini ya. Dan kalian memegang USDA ya, lebih besar atau sama dengan 10 USDA, maka kalian berkesempatan berbagi hadiah kumpulan pool 100 juta PP yang digelontorin Get.io buat khusus para pengguna baru. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini belum punya akun Get.io atau mau bikin akun Get.io kedua, kalian bisa maksimalkan kesempatan ini. Karena minimal kalian cuma pegang 10 USDA teman, atau 10 dolar ya, 10 USDA. Ya, lebih banyak lebih bagus karena jatuhnya kalau kita memegang lebih banyak, maka hadiah yang kita dapatkan juga banyak. Ini cuma ngehold teman-teman, bukan staking ya. Kalau staking kan kalian libet di Simple Earn atau di lain-lain. Ini cuma ngehold, kalian buy di hold, udah dibiarin di akun spot. Gitu doang. Gitu doang teman-teman ya. Itu ya seperti itu. Nanti linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Ini jatuhnya event free yang bisa kalian ikuti ya. Tapi free bukan berarti nggak modal. Ini kan butuh modal cuy untuk mendapatkan hadiah free-nya ya. Intinya seperti itu ya. Oke, nanti untuk linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya. Nah, ini hadiah akan didistribusikan ke akun spot Anda paling lambat pukul 16 UTC ya, di hari berikutnya. Sepertinya kayak setiap hari ini ya, untuk APR-nya itu yang dikasihkan ya. Itu seperti itu ya. Jadi maksimalkan kesempatan ini teman-teman, mumpung ada event ini. Eventnya 18 hari ke depan, jadi masih lama banget karena ini baru dibuka lagi ya. Jadi maksimalkan semaksimal mungkin teman-teman ya. Oke, nanti semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video mengenai pembahasan bagaimana kondisi market saat ini dan bagaimana untuk price action dari PP ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi ya teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dianjurkan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat pagi menjelang siang. Salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.